Kalau saya kan tidak bertambah kaya, tapi malah bertambah bangkrut. Dan bagi saya nggak masalah, gitu loh. Yang terpenting saya menganggap kebangkrutan yang sesungguhnya adalah itu. Ketika saya sudah tidak punya cita-cita untuk membuat buku lagi. Saya mulai menerbitkan buku itu tahun 80. Ketika saya kelas 3 SMP, saya bersama teman-teman saya di Kota Gede waktu itu kan membuat Sasako atau Sanggar Sastra Kota Gede. Terus kemudian kita membuat antologi puisi dari teman-teman ini sekitar 5 orang yang kita juduli Di Bawah Lampu Merkuri. Karena sejak kelas 2 SMP saya juga sudah senang gambar. Saya sering mengirimkan vignette-vignette ke media massa. Akhirnya buku itu saya desain covernya sendiri. Jadi kelas 3 SMP itu saya desain cover untuk buku saya dan teman-teman antologi puisi. Nah, lama setelah itu di SMA saya juga sering membuat cover atau ilustrasi untuk isi majalah yang kita bikin. Di majalah Kuntum saya juga sering membuat ilustrasi-ilustrasinya selain menulis. Jadi saya kan punya bukan dua bakat, tetapi semacam apa ya, pokoknya saya kesenangan menulis esai terutama, dan menggambar. Lulus SMA, saya masuk ke ISI. Yang memasukkan saya ke ISI itu sebetulnya atas ajakan Pak Ong. Waktu itu saya setelah lulus dari SMA kerja di Salahuddin Press, dan Pak Ong ada di situ. Saya waktu itu masih nge-layout, Pak Ong sudah membuat cover. Nah, saya nggak sekolah waktu itu. Pak Ong mengatakan, "Bul, kamu tak masukkan ke ISI aja, tak carikan jurusan yang nanti bisa gampang untuk cari pekerjaan. Bukan kayak jurusan saya kan jurusan seni grafis. Nanti kamu tak carikan ke jurusan desain komunikasi visual. Nanti kamu bisa kerja di advertising dan sebagainya." Nah, masuklah saya di situ. Menurut saya waktu itu gampang. Saya ini kan bukan orang yang pinter ya, sehingga masuk ke ISI, nggak tahu saya kemudian dia diterima begitu. Nah, di ISI saya masuk ke desain komunikasi visual, saya lupa menulis. Dunia saya adalah dunia visual. Sampai kira-kira 5,5 tahun saya lulus, saya nyaris tidak pernah menulis. Tetapi saya masih menjadi pembaca yang baik. Saya masih kalau punya duit gitu membeli buku dan membaca. Nah, menjelang lulus itu saya membayangkan, wah, asik juga kalau misalnya saya punya percetakan, saya bisa punya penerbit. Wah, asik ini. Dan setelah lulus, saya tidak langsung jadi penerbit. Kira-kira 2 tahun saya mendirikan apa yang dinamakan dengan aula graphic design, graphic house gitu di rumah, melayani desain-desain dari orang-orang, dari undangan sampai kalender. Nah, setelah 2 tahun itu, tahun 92, jadi saya lulus tahun 90, setengah tahun setelah lulus saya nikah ya. Nah, tahun 92 saya mendirikan PT Bentang Intervisi Utama dengan 3 teman saya. Kenapa kok dengan 3 teman saya? Karena saya nggak punya modal. Mereka lah yang modali. Tetapi sekali lagi, membuat buku bagi saya kan kesenangan.
hobi gitu. Sementara teman yang lain mengharapkan buku yang kita ciptakan bisa menghasilkan uang dengan segera. Nah, saya nggak bisa. Nah, tahun 94 atau 95 saya keluar, saya mendirikan Yayasan Bentang Budaya. Kenapa kok yayasan? Karena berbeda dengan PT. PT itu kan perusahaan. Yang namanya perusahaan itu kalau tidak untung ya wajibnya bubar. Masa perusahaan nggak untung? Kalau yayasan, kalau nggak untung ya bisa nyari dana di funding-fundingan gitu. Dan benarlah kemudian saya mendirikan Yayasan Bentang Budaya. Buku pertama yang saya terbitkan adalah Saksi Matanya Seno Gumiro Ajidarmo. Waktu itu sudah sejak di PT Bentang sebetulnya. Awal-awal di PT Bentang itu saya menggunakan teman Haitami El Jaid untuk memberikan ilustrasi di cover-cover buku yang kita hasilkan. Tetapi tak lama kemudian Haitami keluar dibajak oleh sebuah penerbit. Wah, saya otomatis harus bikin cover sendiri nih. Sementara saya nggak bisa gambar, saya hanya bisa mendesain. Nah, kok ya pada saat itu di kantor Bentang itu, bahkan sebelumnya ya, itu saya sudah akrab dengan para perupa. Sering para perupa itu dolan ke kantor. Ada Dadang Kristanto, Edi Hara, Joko Pekik, dan sebagainya. Nah, kemudian saya punya ide alangkah menarik sebetulnya jika cover-cover buku saya menggunakan gambar-gambar teman-teman saya ini, para perupa ini, yang kebetulan saya memang senang. Nah, buku pertama, saya lupa ya buku pertama apa yang, tapi saya waktu itu dekat dengan Edi Hara dan Joko Pekik. Nah, saya mau menerbitkan bukunya Linus Suryadi AG, Nafas Budaya Jogja, yang gambar Edi Hara. Saya mau menerbitkan bukunya Kunto Wijoyo, Radikalisasi Petani. Saya memilih lukisannya Joko Pekik yang kebetulan sudah jadi, dan saya mengira bahwa ini lukisan ini bagus untuk atau pas untuk saya gunakan untuk cover Radikalisasi Petani. Dan seterusnya kemudian bergulir. Kalau soal desain saya sudah di luar kepala. Saya tinggal menempelkan gambar yang sudah ada, yang pas temanya, atau saya meminta kepada para perupa ini untuk melukis atau menggambar sesuai dengan tema buku ini. Agung Kurniawan menggambar baru ya untuk Saksi Mata. Edi Hara menggambar baru untuk bukunya Linus dan seterusnya. Sampai kira-kira ratusan judul buku yang pernah saya ciptakan, dan para pelukisnya sekarang menjadi pelukis-pelukis besar. Ada Joko Pekik, Edi Hara, Heridono, Agus Wage, Dadang Kristanto, terus Eko Kucing, ada siapa itu? Alfi, Yunizar, dan sebagainya. Maaf untuk yang tidak saya sebut karena saya lupa ya. Nah, kalau saya pas tidak punya ide, kira-kira siapa yang menggambar dan gambar apa yang pantas untuk cover buku yang saya ciptakan, saya kemudian ingat Pak Ong. Pak Ong itu perancang cover yang sudah lama tidak membuat desain cover. Saya minta Pak Ong untuk mendesain cover ini. Nah, kebetulan Pak Ong itu punya kemampuan untuk mendesain sekaligus melukis. Nah, jadi kalau Pak Ong itu menurut saya luar biasa ya. Dia juga pelukis, dia juga pelukis, dia juga desainer. Bahkan kemudian Pak Ong diminta oleh penerbit-penerbit Jogja yang lain, bahkan di luar Jogja, untuk mendesain covernya.
Nah, bedanya adalah cover-cover yang dibuat oleh Pak Ong untuk bentang itu kemudian melebur melebur menjadi bentang, bukan Pak Ong lagi. Tetapi kalau Pak Ong membuat cover untuk penerbit lain, Pak Ongnya masih kelihatan. Oh, ini Pak Ong. Nah, saya ingin bercerita bagaimana setelah bentang dianggap sukses, menggunakan gambar-gambar para perupa ini untuk desain covernya. Kemudian beberapa penerbit di Jogja terutama itu juga mencoba untuk menggunakan ilustrasi para perupa untuk desain-desain covernya. Tetapi yang lupa diingat adalah kalau tidak mengatakan bahwa saya cukup akrab dengan para perupa. Saya berhubungan dengan mereka itu secara personal. Saya sering nonton pameran-pameran lukisan. Saya membaca buku-buku seni rupa. Sehingga kemudian saya punya kesimpulan antara perupa dan penulis itu sebetulnya punya spirit ide yang sama. Jadi misalnya Seno Gumiro, dia menulis Saksi Mata. Ini spiritnya kan soal kekejaman. Nah, biasanya siapa pelukis yang suka menggambar soal kekejaman? Saya lihat ini ada Agung Kurniawan. Kemudian ketika saya mau membuat buku radikalisasi petani, siapa pelukis yang di Jogja yang saya kenal yang paling bagus selama ini menggambar petani? Petani bukan sebagai sekadar objek, tetapi perupa ini bisa melukis petani seperti dirinya sendiri. Nah, saya lihat Joko Peke ini gambarnya cukup mewakili itu. Jadi antara pelukis dengan penulis, apalagi sastrawan, itu punya spirit sebetulnya. Penulis menceritakan tentang kekejaman, pelukis juga seperti itu. Seperti Dadang Kristanto, dia pernah membuat lukisan, bahkan membuat instalasi, judulnya Birokrasi, yang kemudian instalasinya ini dipotret. Saya gunakan untuk instalasinya ini digambar ulang sama Dadang Kristanto. Saya gunakan untuk cover bukunya Kunto Wijoyo yang berjudul Demokrasi dan Budaya Birokrasi kalau nggak salah. Jadi ada kesamaan sebetulnya. Kejengkelan penulis terhadap birokrasi dan kejengkelan perupa terhadap birokrasi, dan ini akan menjadi match ketika untuk cover. Nah, spirit ini yang kemudian jarang dimiliki oleh banyak desainer cover yang lain. Tetapi alhamdulillah bahwa kemudian para perupa juga banyak yang kerjasama dengan para penerbit. Meskipun saya akui sebetulnya ide saya ini tidak orisinal. Dulu pernah sebelum saya, tahun 70-an, itu Pustaka Jaya. Itu desain covernya nyaris semua juga menggunakan para perupa. Ada Popo Iskandar, ada Nasar, Zaini, Rusli, dan sebagainya. Bedanya adalah buku-buku Pustaka Jaya ini nyaris tidak ada desain. Jadi gambar ditempelkan, terus dikasih huruf begitu terus. Temanya apa saja begitu terus. Nah, bedanya juga kalau di zaman dulu itu kan pelukis sedikit ya, yang ngetop itu. Di zaman era saya itu pelukis sudah banyak sekali dengan berbagai gayanya. Seperti halnya gaya tulisan atau spirit tulisan makin banyak, ide-ide para perupa juga makin banyak. Ini saya kira yang membedakan buku-buku yang saya terbitkan dengan buku-buku Pustaka Jaya.
Nah, eh, mulai tahun 2015 ke atas hingga sekarang, ini yang mendominasi cover-cover buku sekarang sudah tidak lagi menggunakan gambar para perupa, tetapi murni memanfaatkan desainer yang memang pintar menggunakan computerized. Kita bisa lihat karena kecenderungan yang sama ini, desain menggunakan komputer, ini buku-buku terbitan Jogja dengan Jakarta, misalnya buku-buku terbitan Jogja dengan Gramedia misalnya, Jakarta itu kita sulit membedakan ketika itu di toko. Kalau zaman saya dulu, wah, karakter bentang ini sangat kentara sekali. Karena yang lain-lain belum mendesain covernya dengan gaya-gaya seperti itu. Tetapi kalau sekarang nyaris penerbit satu dengan yang lain kita sulit untuk membedakan, dan karakter masing-masing penerbit juga sulit dibedakan. Nah, bagaimana nasib para perupa saat ini di tengah banyaknya penerbit? Apakah penerbit masih tertarik untuk menggunakan para perupa itu untuk ilustrasinya? Saya kira sekarang sudah tidak lagi, karena pertama, belum tentu para penerbit ini juga akrab dengan perupa, dan para penerbit juga tidak pengen berlama-lama menunggu perupa melukis, tetapi mereka bisa menggunakan desainer untuk segera menciptakan cover bukunya dengan teknik Photoshop dan sebagainya. Bahwa saya tidak punya hak untuk menilai lebih bagus mana, zaman sekarang atau zaman saya dulu. Saya kira setiap zaman punya bagus dan tidaknya sendiri-sendiri. Mungkin apa yang saya lakukan di saat itu di zaman sekarang dinilai sudah jadul. Tetapi saya tidak masalah bahwa sekarang kan saya masih menerbitkan buku meskipun dengan nama Mata Bangsa ya, bukan dengan nama Bentang. Dan spirit saya masih seperti itu. Saya masih menggunakan para perupa untuk ilustrasi cover buku saya. Bahwa di situ saya dianggap kok jadul, itu saya kira juga bagi saya nggak masalah. Yang penting bagus. Bagus menurut saya, bukan menurut orang lain. Kalau orang lain menganggap dia bagus, ya nggak masalah juga gitu. Soal bagus kemudian ini menjadi relatif. Saya bekerja sama dengan para perupa itu tidak punya pretensi apa-apa, selain bahwa di tempat penerbitan saya sudah tidak ada lagi orang yang menjadi visualizer. Nah, kebetulan karena saya desainer, saya kan tinggal mengajak para perupa untuk gambarnya bisa menjadi cover buku. Bahwa kemudian ini menjadi ciri khas atau dianggap menjadi ciri khas bahwa ini buku Jogja, ya alhamdulillah itu. Karena saya kira di Jakarta penerbit-penerbit tidak menggunakan pola seperti ini. Antara membuat cover dengan isi itu berbeda. Isi itu urusan penulis atau urusan penerjemah. Kalau membuat cover waktu itu ya ini tanggung jawab saya, urusan saya. Nah, bagi saya cover itu utama, bukan sekadar supaya menarik dan kemudian orang membeli, tetapi ini memang sudah nurani ya. Saya kalau membuat cover harus bagus, karena saya dari desain komunikasi visual. Nah, di zaman itu, tahun-tahun
95 sampai 2002, 2004 itu memang marak sekali penerbit Jogja, terutama karena adanya Ford Foundation yang bekerja sama dengan Yayasan IKAPI melakukan sumbangan dana atau hibah dana yang itu menjadikan penerbit Jogja bergairah. Tetapi ada kritik bahwa saking bergairahnya, kemudian penerbit Jogja lupa memikirkan isi. Nah, banyak orang yang menilai buku-buku terjemahan dari Jogja itu terjemahannya kurang bagus. Kalau menurut saya, ya harus kita akui, dan bagi saya itu nggak masalah. Kenapa? Kapan teman-teman ini akan kita kasih kesempatan untuk belajar? Kalau kita selalu menggunakan penerjemah-penerjemah yang sudah high class terus. Toh akhirnya yang dulu belajar sekarang juga menjadi penerjemah andalan. Banyak dipakai oleh penerbit Jogja. Nah, proses belajar ini bagi saya wajar dan nggak masalah sama sekali. Jadi Bentang itu, Yayasan Bentang Budaya waktu itu kan punya kecenderungan untuk membuat buku-buku seni, sastra, budaya, dan filsafat. Kenapa seperti itu? Ya itu kecenderungan saya saja, bahwa sejak muda saya sudah aktif membaca buku dengan tema-tema seperti itu. Tentu saja ketika saya punya penerbitan tidak lepas dari tema itu. Kan nggak mungkin misalnya saya membuat tema kehutanan atau kimia atau arsitektur gitu. Arsitektur pernah saya menerbitkannya, tapi kan arsitektur tidak secara teknis gitu. Nah, jadi saya kira kenapa saya menerbitkan buku itu lebih banyak kecenderungan intuitif personal saja. Kenapa yang saya terbitkan kebanyakan cenderung bertema seni, sastra, dan budaya serta filsafat? Sekali lagi karena tidak lepas dari bacaan-bacaan saya di masa lalu. Nah, kenapa saya tidak mencoba untuk menerbitkan buku-buku pop? Pop dalam hal ini adalah yang disukai oleh pasar. Karena pop itu pasti kecenderungannya adalah tidak lepas dari pasar. Sebetulnya ini karena saya tidak pernah bisa saja untuk lari ke pop. Saya bisanya dari situ ya, dari dulu ya cuma ke situ aja. Nah, saya menghargai betul teman-teman yang sejak awal bisa menerbitkan buku pop dan laris, dan dia bisa kaya dengan itu. Kalau saya kan tidak bertambah kaya, tapi malah bertambah bangkrut. Dan bagi saya nggak masalah gitu. Yang terpenting saya menganggap kebangkrutan yang sesungguhnya adalah itu, ketika saya sudah tidak punya cita-cita untuk membuat buku lagi. Itu kebangkrutan yang hakiki menurut saya. Dalam keadaan bangkrut saya toh masih bikin buku dengan dana seadanya sampai sekarang. Bahkan sekarang saya merambah ke, seperti yang tadi saya katakan, saya merambah ke buku-buku ensiklopedia daerah maupun ensiklopedia yang lain. Nah, ini menarik karena ini tidak dirambah oleh penerbit lain. Kalau menerbitkan buku biasa itu ya sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Nah, saya mencoba untuk menerbitkan ensiklopedia. Yang ini butuh tim, nah ini yang sulit. Yang tidak semua orang bisa. Bagi saya yang menarik adalah selalu memilih buku-buku yang kita anggap bagus.
Kita tidak usah memikirkan apa yang orang lain menganggap bagus, tapi yang kita sendiri menganggap itu bagus. Dan saya sudah membuktikan apa yang saya bikin ini ternyata kelak kemudian hari ini menjadi aset yang luar biasa. Karena di tengah kebangkrutan saya bisa misalnya hidup setahun tanpa kerja dari buku-buku yang pernah saya terbitkan dengan disewa untuk diterbitkan oleh penerbit lain yang sudah mapan. Dan ternyata ketika diterbitkan oleh dia itu lebih laku daripada ketika saya terbitkan. Nah ini juga menarik. Berarti kan saya memang tidak bisa bisnis. Saya hanya bisa membuat buku. Nah, untuk bisnis biarlah orang lain yang menangani. Sampai sekarang pun saya bikin buku ya apa adanya. Tetapi dari segi naskah saya berusaha untuk mencari naskah yang sebaik-baiknya menurut saya, bukan menurut orang lain. Dan saya sama sekali tidak pernah berpikir pasar. Saya selalu menolak pasar sebagai panglima. Saya hanya percaya pada diri saya sendiri. Buku apa yang perlu saya terbitkan, bukan dari pasar. Bahwa kemudian kok dilalai laku ya alhamdulillah. Kalau tidak laku suatu saat pasti ada gunanya.